Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kelanjutan negosiasi Christian Eriksen diyakini akan berakhir dengan sukacita. Sang pemain dilaporkan menyepakati durasi kontrak selama 3 tahun dari Manchester United. Setelah masalah kontrak aman, Eriksen dijadwalkan akan segera menjalani tes medis. Sejumlah laporan menyebutkan tes medis tersebut dapat terjadi dalam minggu ini. Tes medis jadi hal krusial dalam proses kepindahan Eriksen ke MU, sebab sang pemain sempat bermasalah dengan jantungnya sampai harus dibantu alat saat bermain beberapa tahun yang lalu. Kendati demikian, Eriksen menunjukkan ia telah kembali seperti sedia kala. Pemain timnas Denmark itu bahkan mencatatkan 11 penampilan, 1 gol dan 4 assist saat gabung dengan Brentford pertengahan musim lalu. Eriksen dikabarkan akan menyusul skuad yang sedang menjalani tur pramusim. Mantan pemain Tottenham itu bisa bergabung saat MU masih berada di Australia. Sesuai jadwal, MU dikabarkan akan berada di Australia sampai 23 Juli. Total 3 pertandingan yang dilakoni pasukan Setan Merah. Dengan begitu, Eriksen sangat mungkin turun di antara 1 dari 3 laga tersebut. Paling lama ia mungkin akan bermain saat MU menghadapi Aston Villa. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Anthony mendapatkan kendala baru. Rival mereka Chelsea dilaporkan juga tertarik untuk memboyong bintang Ajax Amsterdam itu. Laporan Give Me Sport mengklaim bahwa MU punya pesaing berat untuk transfer Anthony. Chelsea dilaporkan juga tertarik untuk meminang sang penyerang. Menurut laporan tersebut, Chelsea menaruh minat untuk merekrut Anthony di musim panas ini. Thomas Tuchel dilaporkan ingin memperkuat lini serangnya karena ada beberapa pemain seperti Hakim Ziyech yang ingin ia lepas di musim panas ini. Anthony adalah penyerang yang luas dan bisa bermain di beberapa posisi. Jadi Thomas Tuchel tertarik untuk merekrutnya. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea tahu Manchester United sedang mengupayakan transfer Anthony. Namun mereka juga tahu MU kesulitan merekrut sang penyerang. Ini disebabkan Ajax membandrol Anthony di angka 60 juta pound sterling. Sementara MU tidak sanggup membayar mahar setinggi itu. Jadi Chelsea akan mencoba untuk mengajukan tawaran senilai yang diinginkan Ajax Amsterdam untuk mengunci transfer Anthony. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku puas dengan kemenangan timnya atas Melbourne Victory. Ia menyebut timnya tampil apik menghadapi sang lawan yang tampil bertahan di laga ini. Menurut Erik ten Hag, melawan tim yang bertahan itu menjadi ujian tersendiri bagi timnya. Ia menyebut para penggawa Setan Merah benar-benar harus bekerja ekstra keras untuk membongkar pertahanan sang lawan. Erik ten Hag sendiri puas melihat timnya bisa mencatatkan kemenangan 4-1 atas Melbourne Victory. Ia menyebut timnya bekerja keras dan mereka sukses menuai hasilnya. Jujur saja, kami kesulitan untuk menciptakan peluang di pertandingan kemarin. Namun saya senang melihat reaksi yang diberikan tim ini. Kami bekerja keras terutama di sisi kanan permainan kami. Dan kami mendapatkan hadiah atas hasil kerja keras kami, ujarnya. Gelandang Manchester United Scott McTominay mengomentari kemenangan besar timnya atas Melbourne Victory. Ia menyebut bahwa timnya masih belum berada di puncak performa terbaik mereka. Scott McTominay menyebut bahwa timnya saat ini masih dalam proses evolusi. Ia dan rekan-rekannya masih mencoba untuk merencana apa yang diinginkan sang pelatih untuk timnya. Ketika ada manajer baru yang datang, maka ia akan membawa banyak ide baru. Jadi kami harus mempelajari apa yang ia inginkan. Manajer kami saat ini memiliki ide yang berbeda dan ia punya tuntutan yang berbeda bagi tim kami. Ia juga ingin kami memainkan formasi yang berbeda. Scott McTominay juga optimistis bahwa timnya masih bisa lebih baik dari sekarang. Ia menilai timnya akan bekerja keras agar menjadi tim yang lebih baik lagi.
Manchester United resmi memperkenalkan rekrutan kedua mereka di musim panas ini. Setan Merah sukses menggait gelandang Brentford Christian Eriksen. Hari Jumat 15 Juli 2022, transfer itu jadi nyata. Manchester United resmi mengumumkan bahwa mereka sukses merekrut sang gelandang. Melalui laman resmi mereka, Manchester United resmi mengumumkan bahwa mereka mendapatkan jasa Christian Eriksen. Gelandang yang berstatus free agent itu resmi bergabung dengan Setan Merah. Ia dikontrak dengan durasi 3 tahun di MU. Jadi pemain timnas Denmark itu akan membela Panji Setan Merah hingga tahun 2025 mendatang. Direktur olahraga Manchester United, John Morton, membeberkan alasan mengapa timnya merekrut Eriksen. Ia menyebut bahwa sang gelandang punya talenta yang istimewa. Eriksen sendiri saat ini dilaporkan sudah bertolak ke Australia. Ia dijadwalkan akan langsung berlatih bersama tim utama MU. Ia juga berpotensi menjalani debut saat MU menggelar uji coba melawan Crystal Palace, meski kansnya cukup kecil. Christian Eriksen buka suara terkait keputusannya bergabung dengan Manchester United. Ia mengakui ada beberapa faktor yang membuatnya berlabuh ke Old Trafford di musim panas ini. Eriksen pertama-tama mengungkapkan kegembiraannya bergabung dengan Manchester United. Ia menilai Setan Merah adalah klub yang sangat spesial baginya. Manchester United adalah klub yang spesial. Saya tidak sabar memulai karir saya di klub ini. Saya sudah beberapa kali memiliki kesempatan untuk bermain di Old Trafford. Namun, bisa bermain di stadion ini dengan seragam merah United akan menjadi sensasi yang luar biasa. Christian Eriksen juga buka-bukaan alasan menerima pinangan Manchester United. Ia mengaku terkesan dengan rencana yang dibangun Erik ten Hag untuk Setan Merah. Direktur Barcelona Matteo Almani memberikan pernyataan terkait spekulasi masa depan Frenkie de Jong. Ia mengakui bahwa Barcelona berpotensi besar menjual sang gelandang di musim panas ini. Almani baru-baru ini buka suara terkait spekulasi transfer Frenkie de Jong. Ia menegaskan bahwa sang gelandang adalah pemain kunci bagi timnya. Jadi Barcelona sebenarnya tidak ingin berpisah dengannya. Secara tersirat, Almani mengakui bahwa posisi keuangan timnya cukup seret, sehingga penjualan De Jong tidak terhindarkan di musim panas ini. Namun ia menolak membeberkan secara detail seperti apa proses transfer Frenkie de Jong ke Manchester United. Manchester United dilaporkan mulai kehabisan kesabaran dengan De Jong. Mereka sudah menetapkan deadline untuk transfer ini. MU hanya mau menunggu De Jong hingga akhir bulan ini. Selepas itu mereka akan fokus mendatangkan pemain lain. Tiga pemain yang sedang didekati Manchester United saat ini memiliki kesamaan. Lisandro Martinez, Christian Eriksen, dan Frenkie de Jong sama-sama bernomor punggung 21 di klubnya masing-masing. Sejauh ini Eriksen sudah resmi berseragam Manchester United. Martinez sudah mencapai kesepakatan personal dan harga. Tinggal Frenkie de Jong yang masih harus dibujuk pindah ke Old Trafford. Apabila ketiganya jadi pindah, ketiga pemain ini bisa berpotensi sama-sama menginginkan nomor 21 untuk musim pertama mereka di Manchester United. Dilansir dari The Mirror, nomor tersebut kemungkinan besar bakal diberikan kepada Martinez. Namun di sisi lain, nomor favorit Frenkie de Jong adalah 21. Ada kabar baik diberikan Erik ten Hag mengenai skuad Manchester United. Ia mengonfirmasi bahwa David De Gea dan Rafael Varane segera comeback ke tim utama mereka. Rafael Varane dan David De Gea masuk ke dalam skuad pramusim Manchester United. Mereka juga diturunkan ke starting 11 Setan Merah saat menghadapi Liverpool di tengah pekan kemarin. Namun di laga itu kedua pemain ini dikabarkan mengalami cedera, sehingga batang hidungnya mereka tidak tampak saat MU berhadapan dengan Melbourne Victory. Ten Hag baru-baru ini memberikan update terbaru seputar kondisi David De Gea dan Varane. Ia memastikan kedua pemain itu tidak mengalami cedera yang serius. Diwawancarai setelah pertandingan melawan Melbourne Victory, Ten Hag memberikan update seputar De Gea. Ia menyebut cedera sang kiper tidaklah parah, sehingga ia kini sudah berlatih penuh di skuad Setan Merah. Ten Hag juga memberikan informasi terkait Rafael Varane. Ia juga mengkonfirmasi sang bek juga mengalami cedera ringan.
Namun ia menyebut sang bek masih belum berlatih. Namun ia menyebut sebentar lagi Rafael Varane akan kembali berlatih. Lisandro Martinez sekarang ini sedang dalam perjalanan dari Belanda ke Inggris untuk menuntaskan transfernya dari Ajax Amsterdam ke Manchester United. Kini ada kabar gembira lagi bagi Manchester United. Mereka akan segera mendapatkan pemain baru yang ketiga pada musim panas 2022 ini. Pemain itu adalah bek Ajax Amsterdam Lisandro Martinez. Bek asal Argentina itu sekarang sedang dalam perjalanan dari Belanda ke Inggris. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Jurnalis asal Italia itu mengungkapkan Martinez pergi ke Inggris dengan menggunakan pesawat terbang. Manchester United sebelumnya sudah mencapai kesepakatan dengan Ajax Amsterdam. Harga Lisandro Martinez tersebut disebut mahal. MU diklaim harus menebusnya seharga 55 juta euro. Di Old Trafford nanti Martinez akan dikontrak dengan durasi 5 tahun. Ada satu alasan kuat mengapa Martinez mau ke MU. Alasan itu adalah Erik ten Hag.